wabarakatuh. Pahaba Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Para korban banjir di Kabupaten Biren mulai berbenah dengan membersihkan rumah dan perabotan dari material banjir. Besarnya kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor menyebabkan Bupati Aceh Utara kewalahan, sehingga menyerahkan kepada pemerintah pusat. Sepekan usai banjir melanda kabupaten di Aceh, sejumlah bantuan mulai tiba meski harus menempuh medan berat. Sejumlah korban banjir di Kabupaten Biren mulai membersihkan rumah dari material banjir. Warga desa Kedelapang, Kecamatan Gandapura, merupakan salah satu warga yang mulai sibuk menyingkirkan material banjir bandang. Material banjir berupa lumpur, sampah, hingga ranting kayu disingkirkan dari rumah dan pekarangan. Mereka juga membersihkan peralatan rumah tangga hingga alat elektronik sisa banjir. Sejumlah pakaian yang tertimbun lumpur juga dicuci kembali dan dijemur agar dapat digunakan kembali. Upaya tersebut untuk menghemat di tengah jepitan kemampuan ekonomi pasca banjir. Hari ini kami melakukan pembersihan rumah pasca kemarin rumah kami tergenangi banjir mencapai loteng. Akibat dari tergenang banjir ini, akses internet dan listrik tidak ada di tempat kami, sehingga kami untuk komunikasi dengan sanak saudara yang berada di daerah lain itu sulit. Dan rumah pun sudah 2 malam tidak ada listrik. Sementara itu, kondisi warga usai banjir bandang pekan lalu belum normal. Banyak akses jalan yang terputus sehingga mereka kekurangan persediaan makanan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Biren. Masih sulitnya akses para korban banjir di Kampung Alur Canang, Kecamatan Birembayan, Kabupaten Aceh Timur mendapatkan layanan kesehatan mendorong sejumlah petugas mendatangi mereka. Kondisi jalan masih dipenuhi lumpur tebal tak menghambat para petugas menerjang Kampung Alur Canang. Untuk menempuh jarak 87 km membutuhkan waktu hampir 4 jam atau 2 kali lipat dari sebelumnya. Petugas membawa obat-obatan dan mengikut sertakan dokter Puskesmas Birembayan. Setiba di kampung tersebut, dokter langsung menuju tempat pengungsian yang terpusat di rumah kecil Alur Canang. Di lokasi itu sudah ada 500 korban banjir bertahan lantaran tidak bisa keluar desa. Pasien didominasi perempuan dan balita yang mengalami demam, flu, serta batuk. Hari ini. Nak banjir, nak hujan, kena air. Bapak? Layanan kesehatan ini berlangsung dari siang hingga malam hari. Banyak jumlah warga yang ingin berobat, membuat tim medis bekerja tanpa henti. Nah, terkait dengan banjir ya Pak, jadi biasa penyakit setelah banjir itu demam yang pertama, yang kedua ada batuk pilek, gatal. Nah sebentar lagi mungkin bakal ada diare Pak, karena efek dari air-air yang banjir kan kotoran-kotoran semua terbawa. Nah ini mungkin hari ini belum ada yang diare, tapi ini ibu-ibu mesti menjaga bakal diare. Jadi hati-hati. Kalau udah mulai diare 1-3 kali itu harus ke petugas kesehatan, jangan dibiarkan karena ini memang pasca bencana banjir biasa seperti ini. Stok alhamdulillah banyak Pak. Di Puskesmas juga banyak. Di sini kita hari Senin udah kirim ada 2 tempat di sini Pak. Ada di Puso, ada di Polindes. Nah hari ini kita bawa lagi. Tapi kalau hari ini habis, ada stok di Puso dan Polindes. Jadi stok obat aman di Puskesmas juga aman. Keluhan warga diare karena kurangnya air bersih dan makanan higienis. Namun persediaan obat untuk 1 bulan ke depan masih terjamin. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur.
Itu ada periksa keluar biar orang lain masuk. Bencana alam banjir dan tanah longsor membuat semakin tidak terkendali pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pemkab mengaku tidak sanggup menangani bencana yang meluluh lantakkan 27 kecamatan. Bupati Aceh Timur meminta Presiden serius dengan kondisi bencana yang melanda 3 provinsi ini. Bupati Aceh Utara bersama warga mengelilingi Desa Blangpuria, Kecamatan Samudra, untuk melihat kondisi desa dan warga pasca banjir. Bupati Aceh Utara juga melihat kondisi warga yang mengungsi di badan jalan antar kecamatan selama 8 hari dengan kondisi seadanya. Kenapa mungkin ada desa yang belum kedapatan? Mungkin ini aksesnya. Aksesnya yang belum bisa kita masuk. Karena di pedalaman semua tiang-tiang listrik ini roboh semua. Lumpur di jalan, rumah di jalan. Makanya aksesnya yang belum bisa masuk. Inginkan agar pemerintah pusat melihat, membuka mata hati untuk melihat Aceh Utara. Yang begitu musibah sudah 9 hari, mereka belum melihat Aceh Utara ini. Dipikir ini musibah biasa, banjir biasa. Padahal sampai sekarang mayat-mayat belum habis kita temukan. Desa Blangpuria merupakan salah satu daerah terdampak parah banjir bandang dengan penduduk hampir 2.000 jiwa. Hingga kini di sebagian rumah kondisi banjir mulai surut, sedangkan sebagian lainnya masih tergenang lumpur yang begitu tebal. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara pekan lalu memporak-porandakan sejumlah kawasan. Derasnya air bah setinggi 4 meter bercampur gelondongan kayu menyapu habis pemukiman warga di Desa Gedumbak. Sejumlah rumah warga hilang seketika, sebagian rata dengan tanah. Sebagian rumah tertimbun puing-puing kayu yang menumpuk hingga menyerupai gunungan. Beberapa kendaraan ikut terseret arus, bahkan ada yang ruko milik warga. Kondisi ini menjadi bukti dahsyatnya banjir bandang yang menerjang kawasan ini. Bencana ini meninggalkan duka yang begitu dalam. Menurut laporan, masih ada warga yang hilang. Beberapa korban ditemukan tak bernyawa menambah panjang deretan kesedihan di Kecamatan Langkahan. Tenda-tenda pengungsian seadanya, ratusan warga kini berusaha bertahan hidup. Tercatat lebih dari 500 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Balita dan anak-anak hingga lansia yang sangat membutuhkan perhatian khusus. Logistik terbatas, air bersih minim, dan bantuan sementara ini hanya datang dari desa-desa tetangga yang tidak terdampak. Banjir yang terjadi hari Rabu kemarin, hujan itu 5 hari 5 malam, hujan deras. Ya di bawah arus itu, mobil dari mana-mana entah. Airnya sangat deras, orang nggak sempat bawa barang apapun. Yang tersisa kalau rumah beton tersisa, kalau rumah kayu dibawa semua hanyut. Dibutuhkan kayak terutama makanan. Habis itu pakaian kan orang tuh masyarakat kita ini baju celana yang ada di tubuhnya yang dibawa. Nggak ada persiapan karena hujannya kan tiba-tiba, banjirnya tiba-tiba. Warga berharap pemerintah segera mengirimkan bantuan darurat dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Mereka juga berharap penanganan serius untuk menyingkirkan tumpukan gelondongan kayu. Kalau untuk korban jiwa 5-6 orang, Bang. Baru dapat cuma 1 orang, cuma 5 orang lagi belum ada informasi, Bang. Ya, ini warga Kampung Dembak. Ini swadaya dari masyarakat, dari tetangga sebelah yang tidak kena dampak banjir, orang itulah yang memberi semangat untuk kita. Kalau dibutuhkan bisa bilang semua yang dibutuhkan, Bang. Karena kami di sini dibilang rumah nggak ada, udah habis semua, Bang. 80% rumah di Desa Gedumbak udah hancur. Kawasan Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan porak-poranda setelah diterjang banjir bandang. Bencana juga menyisakan trauma bagi warga yang selamat.
Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.